masuk BUMN itu persaingannya lumayan. Cewek nih gitu kan. Bisa apa sih? Pertamina tidak lagi menjadi the only one gitu, oil and gas player di Indonesia untuk mewujudkan semua opportunity ini menjadi bisnis. Tapi dari pemegang saham menyampaikan bahwa Upbringing, the podcast series. Halo Sobat Muda, kita ketemu lagi di podcast kali ini. Kita sebut sebagai Upbringing the Podcast. Karena ini adalah sesi ngobrol santai dengan beberapa tokoh, pemimpin, eksekutif puncak, tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya tentang berbagai hal yang inspiratif yang bisa menambah pengetahuan kita semua. Nah, di sesi kali ini senang banget kita kehadiran Ibu Nina Sulistiawati, Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Terima kasih Bu sudah pernah hadir. sama-sama, terima kasih juga. Kita ngobrol santai aja Bu ya. Ya, Utamanya tentang pengolahan SDM di industri perdagangan dan logistik. siap. Nah, sebelum kita mulai Bu, kita ingin masuk ke topik yang awal dulu Bu. Ya. Kenapa sih Bu milih bekerja di BUMN? BUMN, nah, ini pertanyaannya menarik sih ya. Jadi sebenarnya begitu lulus tuh banyak sekali pilihan-pilihan yang ada. Zaman dulu beda ya dengan zaman sekarang. Dulu kayaknya dengan kondisi kita pada saat itu dimungkinkan untuk kita memilih gitu kan. Nah, kenapa saya memilih di BUMN? Pertamina bukan yang pertama, Pak. Oh, Bukan yang pertama. Ya. Karena pada saat itu kita merasa bahwa kalau bekerja di BUMN itu satu kebanggaan gitu. Kita bekerja untuk for the sake of Indonesia gitu kan. Nah itu yang utama di situ sih. Terus yang kedua bahwa masuk BUMN itu persaingannya lumayan. Jadi ini tantangan sendiri buat kita. Jadi seperti itu kurang lebih latar belakangnya. Tapi tentunya dengan harapan-harapan yang juga ya cukup ideal pada saat itu. Bagaimana kita memang masuk ke BUMN itu merupakan pilihan yang pas di mana kita bisa berkarir dengan perkembangan yang tentunya akan semakin baik dan semakin baik. Itu sih harapannya. Ya, bukan berkarir di terakhir di PPI Bu ya. Sebelumnya lama sekali Pertamina. Orang melihat itu kan didominasi kaum pria itu. Apa sih tantangan terbesar Ibu di antara para pria ini dan bisa berkarir mencapai puncak Bu? Kalau disebut tantangan, apalagi saya memasuki lama di Pertamina di dunia yang memang juga dominasinya pria, benar-benar sejak masa pendidikan malah Pak. Jadi pada saat pendidikan pertama istilahnya dulu bimbingan profesi sarjana dari 23 peserta itu hanya 2 saja perempuannya, termasuk saya salah satunya. Jadi memang sejak awal pendidikan kami sudah terbiasa hidup di dalam lingkungan pria seperti itu dan itu membuat kita ya mau nggak mau kita harus ada di dalam satu ekosistem yang seperti itu ya kita harus hidup di sini sehingga kita harus melakukan yang terbaik. Memang ada beberapa pandangan lah ya yang pada saat itu mungkin masih ada bahwa cewek nih gitu kan bisa apa sih kayak gitu. Tapi itu justru buat kita itu melahirkan satu tantangan tersendiri. Prinsipnya dimanapun kita bekerja do the best aja gitu. Do the best dan itu yang saya lakukan selama ini. Gitu. Apakah Ibu ada perasaan bahwa saya perempuan mereka laki-laki itu dalam berkarir Bu ya? Ada nggak kiat-kiat untuk menghilangkan katanya kan jangan kita melihat saya perempuan mereka laki-laki kita sama gitu. Nah ada kiat-kiat nggak Bu supaya kita bisa berkarir di tengah-tengah misalnya sebagai minoritas Bu ya di tengah-tengah mayoritas yang katakan berbeda dengan kita. Iya, tadi yang sudah saya sampaikan sih Pak ya. Prinsipnya sih dimanapun kita bekerja ya kita lakukan yang terbaik. Kita ada di lingkungan baru, pelajari, kenali lingkungan itu gitu. Sehingga dimanapun kita bekerja seharusnya tidak masalah. Tapi ada satu catatan sih ya terkait dengan ya posisi kita memang wanita jelas beda dengan pria gitu. Ada challenge tertentu yang kita hadapi. Kita dihadapi mungkin pada banyak situasi di mana kita harus memutuskan gitu Pak. Keseimbangan kan antara karir dengan rumah tangga. Itu tantangan itu justru yang kita rasakan paling menantang gitu karena playing field-nya tuh beda gitu Pak.
Cowok mungkin nggak harus ya Pak ya. Iya, betul. Saya mau ditempatkan di Papua, kayak saya mau ditempatkan di luar negeri, kayak mungkin nggak jadi masalah. Tapi bagi wanita, khususnya rekan-rekan yang sudah menikah, apalagi yang sudah punya anak dan sebagainya, itu pasti dihadapkan pada satu, bagaimana nih saya harus mengambil keputusan terbaik. Itu lebih ke arah sana ya. Tapi kalau dari sisi persaingan, dari sisi kinerja, prestasi, saya pikir wanita pria pun sama saja ya. Itu sih, Pak. Nah, kiat-kiat menyeimbangkan tadi Bu ya, antara katakan urusan rumah dan urusan kantor bagaimana Bu? Iya, pada saat awal memang sudah harus memiliki dulu satu keyakinan, Iya. apakah kita akan berkarir di sini dengan segala macam konsekuensinya harus kita pelajari dari awal gitu loh. Masuk ke Pertamina itu suatu medan perjuangan yang sangat luar biasa. Begitu banyak alternatif kemungkinan kita akan berkembang dimanapun gitu. Bahkan kita sama-sama ketahui Pertamina ini sudah global, beroperasi dimanapun ya. Itu adalah satu risiko yang harusnya sudah disadari pada saat pertama kali kita mengambil keputusan itu gitu. Nah, siap atau tidak gitu. Pada saat kita memutuskan kita siap, ya kita harus memprepare segala sesuatunya. Misalnya gitu, pada saat awal, kebetulan saya masuk di Dinas Pemasaran Luar Negeri pada saat itu Pak. Jadi luar biasa. Nah, apa yang ada di dalam benak saya, kan nggak langsung dong ditempatkan di luar negeri gitu. Sehingga pada saat awal ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Pada saat anak-anak masih memerlukan bimbingan kita, lebih dekat dengan kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Quality time, bukan hanya quality time, kalau buat saya quantity Itu juga penting. Itu juga penting Pak, karena di situ kita bisa menjalin kedekatan, membangun hubungan chemistry dengan anak. Pada saat masuk Pertamina saya masih lancang Pak. Menikah, punya anak 2 gitu kan ya. Momen-momen pada saat awal itu yang benar-benar saya maksimalkan. Kita berikan pemahaman kepada keluarga bahwa ibumu kerja di sini, bagaimana kita kenali juga mereka dengan dunia kerja kita, sehingga itu sudah terbentuk pemahaman itu. Pada saat anak-anak semakin besar mereka juga sudah paham gitu. Seperti itu alhamdulillah. Yang penting kita selalu apapun waktu atau opportunity yang ada itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mereka juga. Baik Bu, sekarang kembali ke pekerjaan Bu ya. Tadi Ibu mengatakan Pertamina BUMN pertama, sudah 4 BUMN ya. Dan Ibu menyaksikan ini selama lebih 20 tahun, BUMN itu kan melakukan transformasi Bu ya. Saya kira bukan hanya sekarang ya, dari dulu juga ada transformasi. Nah itu bagaimana Ibu melihat transformasi BUMN? Ada nggak bedanya sih antara BUMN di mana Ibu pernah bekerja? Oke, di Pertamina saya cukup lama ya, lebih dari 20 tahun itu kalau nggak salah ya. Di Pertamina mungkin situasinya sangat berbeda karena pada saat kita masuk Pertamina itu sudah merupakan BUMN terbesar. Ekspor kita pun waktu itu saya masih ingat sekitar 1,5 juta barrel per day. Produksi ekspor masih besar sekali ya, kita masih mendominasi seperti itu. Istilahnya kalau dari sisi kondisi keuangan dan sebagainya Pertamina sudah bagus Pak. Sehingga transformasi yang diperlukan di Pertamina itu adalah lebih melihat kepada ada perubahan mendasar yang akan terjadi di depannya. Pertamina tidak lagi menjadi the only one gitu, oil and gas player di Indonesia. Akan muncul nih nanti pendatang-pendatang baru yang akan ditreatment sama dengan Pertamina. Nggak mungkin kita melakukan business as usual untuk suatu perubahan yang besar yang akan terjadi, termasuk regulasinya juga. Nah, masuk ke perusahaan saya yang kedua Pak. Nah, di BUMN penerbangan di Indonesia situasinya sangat berbeda Pak, sangat berbeda. Di situ lebih untuk bagaimana kita bisa survive, how to survive. Bagaimana Garuda bisa tetap terbang mengangkasa ya dengan segala macam permasalahannya. Dan mungkin tadi saya ingat pertanyaan Bapak yang bicara tentang SDM. Itu benar sekali Pak. Jadi semua strategi, semua program nggak bisa berhasil tanpa kunci satunya. Siapa yang memegang perubahan itu, siapa yang menjalankan perubahan itu. Masuk lagi berikutnya, saya balik lagi ke Patraniaga. Oh gitu. Nah, gitu.
balik lagi ke Patraniaga menjelang Pertamina akan pada saat itu dalam proses untuk menjadi holding Holding, ya. seperti itu. Jadi situasinya juga berbeda nih Pak. Ya. Nah, terakhir masuk di perusahaan perdagangan Indonesia. Saya namanya juga baru tahu pada saat itu. Saya pikir saya sudah selesai gitu, pengabdian sudah 25 tahun lebih di BUMN. Tapi dari pemegang saham menyampaikan bahwa kita masih perlu info untuk bagaimana membangkitkan kembali nih perusahaan BUMN dari kondisi yang ada sekarang. Waktu itu masih merah ya Pak ya rapotnya ya. Bagaimana menjadi hijau? Bukan hanya itu PR-nya. Pada saat kita bergabung itu dihadapkan pada kondisi bahwa kita akan menjadi merger dengan perusahaan logistik. 1 bulan kemudian pun kita dihadapkan pada kondisi kita harus berada di dalam cluster Adifood, moving dari general trading ke BUMN pangan. Itu Food trading Ibu. ya, agriculture and food trading. Food trading. Gitu Pak. Jadi tantangan-tantangan itu yang pertama ya budaya itu Pak. Bagaimana budaya culture yang mix dari berbagai macam latar belakang itu kita bisa pertemukan sehingga dalam melangkah bersama-sama untuk menghadapi berbagai tantangan ini kita siap gitu. Di tengah era disrupsi itu Pak. Iya, karena Ibu masuk Pertamina kan masih digital masih belum. Sekarang tiba-tiba, ya tidak tiba-tiba juga sih sebetulnya, pelan-pelan tapi tiba-tiba kita menyadari gitu ya. Iya. Bahwa digital itu sangat penting. Iya. Sedangkan SDM itu kan dengan digital kadang tidak bisa ketemu Bu ya. Iya. Karena ya tidak semua orang Betul. paham digital, bagaimana cara. Itu ada bagaimana kiat supaya SDM itu bisa apa ya, dalam transformasi Bu ya. Iya. Di mana digital itu harus ikut gitu. Iya. Jadi itu memang salah satu program kami Pak ya. Di tengah era disrupsi pada saat ini Pak, Bapak bayangkan makin banyak pesaing, makin banyak pendatang baru, disruption lah Pak. Iya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang kita rasakan bersama itu adalah tadi Pak, konsumen customer yang semakin demanding. Iya. Ya, karena mereka punya banyak pilihan. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua teknologi yang tadi Bapak Iya. sampaikan termasuk digitalisasi. Kalau kita tidak masuk ke situ Pak, maka daya saing kita tidak akan cukup untuk menghadapi itu semua. Apalagi kami berada di logistik Pak. Betul. Yang challenge-nya memang bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik, tapi juga dengan biaya yang paling kompetitif. Gitu. Iya. Itu challenge-nya. Kemudian juga startup baru di logistik itu kan berdatangan luar biasa. Betul. Kita harus apa gitu. Nah berpikir tadi Pak, selain menghadapi itu semua, customer fokus ya Pak ya. Kemudian tadi teknologi, digitalisasi. Kami menjalankan juga sekarang Pak selain offline juga online. Dua-duanya kami jalankan, omnichannel kami lakukan. Omnichannel. Kemudian juga ini banyaknya pemain-pemain baru. Nggak bisa kita lawan semua Pak sekaligus Pak. Iya. Begitu banyak nih serbuan. Yang kita lakukan apa? Kita lakukan kolaborasi. Seperti nah, hal-hal ini yang kami tanamkan kepada SDM kami untuk siap. Yang pertama jelas Pak, karena kami merger, kami bersatu ke dalam holding, adalah fix the basic-nya dulu Pak. Oke. Yang paling mendasar dulu. Termasuk salah satunya yang utama adalah SDM. Key-nya di situ Pak. Iya. Bagaimana siap culture-nya, bagaimana siap kompetensinya, Iya. ini bagaimana akhlak Bapak ya. Ya amanahnya jalan, kompetensinya juga harus dikembangkan, bagaimana kita harus harmonis, bagaimana loyalitas ini juga harus dibangun seperti itu Pak. Iya. Nah jadi key-nya sebenarnya sudah ada sih value yang harus kita kembangkan di SDM kita tuh ya itu tadi. Seperti itu Bapak. Tadi Ibu sampaikan sejak akhir tahun 2021 PT Banda Gara Raksa itu kan bergabung sama PT Perdagangan Perusahaan Perdagangan Indonesia Bu ya. Apa sih Bu dampak penggabungan itu terhadap SDM perusahaan? Tadi Bu cerita SDM banyak Bu ya. Iya. Apa kira-kira dampak penggabungan tersebut? Ini merger ini emang luar biasa ya. Dari satu sisi aja dulu misalnya nih, komposisi pekerja Pak atau jumlah pekerja. Pada saat itu PPI yang menjadi surviving entity nih Pak. Artinya perusahaan yang akan menerima masuknya BGR. Kami memiliki kurang lebih 500 pekerja. 500 pekerja. Nah di sisi lain
BGR yang akan masuk ke PPI itu memiliki 1.300 pekerja, Pak. Bapak bayangkan itu. Dua kali Bu ya. Ini shock yang sangat luar biasa tentunya bagi rekan-rekan PPI ya. Wah, kita akan dimasuki 1.300 orang. Saya posisi di mana nih? Iya. Saya masih aman nggak nih gitu kan ya. Sebaliknya yang dari BGR juga, aduh kita jadi apa nih nanti di sana? Ada satu hal lain juga, masalah kebanggaan terhadap identiti perusahaan. Tapi BGR bubar, maksudnya secara nama masih. Karena merger BGR itu hilang, Pak. Oh hilang, baik. Melebur ke dalam PPI. Oh dia namanya hilang ya. Namanya hilang. Jadi semua aset, liabilitas semuanya itu masuk ke PPI gitu kan. Nah, tentunya ada kayak semacam hilang nih identitas saya seperti itu ya. Nah, itu baru dari satu sisi, Pak. Yang kedua juga kami khususnya di sini di PPI, bagaimana yang tadinya kami mengelola khusus trading, Pak, segala macam jenis trading ya, Pak ya. Tiba-tiba sekarang kita juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk harus mengelola juga bisnis logistik. Siapkah SDM kita? Nah, sebenarnya saya mengajak teman-teman untuk lebih melihat ke arah sisi positifnya gitu loh. Memang akan ada perubahan yang sangat mendasar yang akan kita rasakan, ini merupakan suatu nanti mungkin akan muncul gejolak-gejolak, tapi di sisi lain opportunity. Ini yang saya buka kepada teman-teman. Opportunity juga akan terbuka lebar buat teman-teman kita. Apakah itu yang nanti di bisnis perdagangan maupun di bisnis logistiknya. Itu yang saya coba yakinkan kepada teman-teman agar mereka menerima perubahan ini dengan optimis. Bergabung di dalam ID Food. ID Food itu, Pak, itu terdiri dari RNI dengan 11 anak usahanya. Existing Bu ya. Existing ya. Kemudian nanti di bawah RNI itu juga bergabung X8 BUMN, Pak. Wow. Pertani bergabung ke SAS. Perinus, Perikanan Nusantara bergabung dengan Perikanan Indonesia. PPI sendiri BGR bergabung ke dalam PPI. Dan ada lagi BGR Logistik Berdikari ya, yang itu bergerak di peternakan ruminansial ya, protein. Kemudian ada satu lagi adalah PT Garam. Oh PT Garam ya. Nah, itu kan market. Iya betul. Itu market. Ini yang saya ajak teman-teman untuk optimis. Bicara di lingkungan ID Food saja dulu. Iya. Itu kita bisa menggarap itu saja sudah luar biasa, Pak. Iya. Keberadaan PPI yang ada di hilir itu kita mendapatkan kepercayaan untuk bagaimana kita bisa mengelola kelogistikan seluruh produk-produk ID Food. Bagaimana kita bisa menjadi atau bertindak sebagai agregator untuk produk-produk ID Food. Apakah itu nanti akan kita ekspor, apakah akan kita jual ke domestik, apakah akan kita kerjasama dengan banyak sekali. Jadi kita coba membangun optimisme dari teman-teman. Tapi jujur tidak akan semudah itu ya, Pak. Namanya juga transformasi gitu loh. Budaya adalah yang nomor satu itu. Bagaimana mengkaitkan dua culture yang berbeda. Beda nih orang trading dengan logistik gitu ya. Sangat berbeda karakteristik atau culture-nya. Kemudian dari sisi pekerja, kita mempersatukan dua serikat pekerja, dua PKB. Waduh. Dari sisi misalnya level of remuneration system yang berbeda misalnya seperti itu. Ini kan bisa menimbulkan kecemburuan dan sebagainya. Nah, ini PR yang utama. Jadi yang saat itu yang kita lakukan pertama kali itu adalah menyatukan dua budaya. Dua budaya ini. Makanya dibentuklah tim transformasi, Pak. Ya sama ya dengan pengalaman kami di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya. Jadi ada tim yang memang mengelola bisnisnya sendiri gitu kan ya. Ada yang mengelola masalah SDM, legal dan sebagainya. Dan satu yang kami develop pada saat itu adalah change management. Change management dan saat ini change management itu menjadi satu fungsi sendiri, Pak. Itu akan hidup terus karena kami ini bukan hanya harus menyatukan budaya yang ada di BGR dan PPI, tapi budaya kami di dalam ID Food. Itu juga challenge yang sangat luar biasa, Pak. Sehingga ini terus kita maintain, kita develop bersama teman-teman tentunya di tim transformasi. Baik yang ada di PPI maupun yang di ID Food. ID Food tadi kan 11 perusahaan
Iya. legasinya katakan Iya. RNI Bu ya, Iya. tambah 8 BUMN, kemudian bergabung-gabung juga Iya, ya Bu. menjadi 5, 8 menjadi 5, Dan 5 eh, tambah 11 tambah 11 tambah RNI sendiri. ada sendiri, betul. Iya. Nah itu kan RNI sendiri kan beragam sekali produknya Bu ya, dari perkebunan, kesehatan, macam-macam. Kemudian masuklah di sini ada pertanian, Iya. pertanian seri Bu ya, Iya. ada distribusi, gitu, Iya. ada perikanan. Nah itu gimana Bu ya menyinergikan, menyelaraskan pengelolaan SDM, Ibu sebagai anggota ID Food dengan ID Food sendiri dan member-member ID Food yang lain. Iya. Ada tantangankah bagaimana Iya. perjalanan penyelarasan dan sinerginya? Jadi di salah satu tim transformasi kami Pak, baik itu yang ada di masing-masing anak perusahaan maupun yang di dalam rumah besar ID Food, itu memang SDM menjadi satu ini sendiri Pak. Ada satu pilar sendiri yaitu pilar SDM. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan potensi-potensi, apakah itu hal yang perlu dikembangkan, permasalahan yang mungkin timbul, itu kita identifikasi bersama Pak. Ya, bagaimana solusi terbaik untuk kita semua, sehingga program holding ID Food atau merger dari semua anak-anak di bawah RN ini bisa berjalan dengan smooth Pak. Ya. Di tahap-tahap awal memang sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa ya. Contoh yang kecilnya ya di PPI sendiri seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi program-program budaya itu kami adakan, program-program dengan mendatangkan experience dari luar, kita belajar dari keberhasilan orang lain, itu juga kita datangkan. Tapi yang utama adalah dengan melibatkan pekerja, sehingga mereka ikut di dalam transformasi itu, mereka ikut memiliki Pak. Iya. Mereka ikut masuk ke situ sehingga mereka bisa memahami bahwa kita nih sekarang sedang bersama-sama berada di dalam satu perahu. Sama. Oke. Kalau itu sudah ada tuh enak Pak jalannya. Iya. Di awal-awal pada saat penyusunan skema itu sangat luar biasa Pak. Masing-masing punya egonya sendiri-sendiri. Iya. PPI pengen seperti ini, BGR pengen seperti ini. Itu sangat luar biasa Pak, challenge yang kami hadapi. Jadi itu memerlukan juga kebesaran hati Pak. Iya. Dari masing-masing pimpinan. Karena kalau dari atasnya itu tidak bisa memberikan suatu teladan yang baik gitu ya, ini nggak akan jalan nih Pak. Gerbong transformasi ini nggak akan berjalan dengan lancar gitu. Kami membuat juga change agent Pak, yang kita ambil dari teman-teman sendiri. Iya. Teman-teman BUD Min 1, teman-teman BUD Min 2, ini yang mengajak, karena tangannya champion sendiri nggak akan bisa untuk merangkul semuanya gitu. Tapi change agent ini yang kita andalkan, gitu Pak. Ya secara bertahap lah, ini sudah mulai smooth nih sekarang nih. Jadi kalau istilahnya tuh sebenarnya di tahap awal 2021, 2002 ini kita fix the basic Pak. Iya. Memperbaiki tadi culture, SDM ya. SDM ini justru luas sekali nih SDM ini. Kompetensinya, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka di dunia yang baru. Pangan itu hal yang baru Pak buat kami Pak. Karena jujur Pak, paretonya bisnis PP itu sebenarnya bukan pangan. Core-nya apa Bu? Agak unik memang Pak, karena kami dari beberapa perusahaan trading masa lalu, kalau Bapak ingat yang pakai akhiran niaga itu Pak, ya seperti itu. Ada yang itu masuk ada kesehatan, kalau tadi Bapak bilang di area ini ada kesehatan, di PPI juga ada kesehatan gitu. Apalagi misalnya naming, bahan kimia berbahaya ada Pak. Bahan-bahan konstruksi ada Pak. Fuel and gas itu ada. Nah itu saja artinya PR di PPI sendiri sudah luar biasa gitu kan Pak. Nah ini datang lagi lah tiba-tiba pangan. Tentu karena kami ada di klaster pangan, ya kita harus mulai sedikit demi sedikit gitu kan mengembangkan bisnis pangan itu. Bagaimana kita bisa fokus gitu kan. Iya. Nah ini kami selalu menyertakan rekan-rekan semua di dalam menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Change agent itu tadi Pak, penyempurnaan organisasi. Tapi memang selalu key-nya itu kami menyertakan rekan-rekan semua Pak. Jadi beberapa kali nih sebelum pada saat proses itu Pak, kita kumpulkan rekan-rekan semua. BOD harus tampil di depan, itu memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Gitu. Nah, sama kami didukung juga dari pemegang saham kami pada saat itu masih Kementerian BUMN ya Pak. Itu juga mendukung kami
sepenuhnya sehingga ini bisa berjalan dengan relatif lancar. Lancar banget gitu enggak ya? Pasti ada lah riak-riak itu memang tantangannya yang di situ. Iya. Seperti itu. Ya, tadi kan pangan adalah bidang baru ya Iya. buat PPI khususnya. Sebelumnya kan sama sekali nggak ada pangan, Bu ya? Pangan tuh ada Pak, tapi yang ya related pangan ada sedikit bahan pokok, ada pupuk yang related dengan pangan seperti itu. Nah, itu bagaimana menyesuaikan mata rantai, pola kerja, proses ketika ada satu produk baru masuk ke dalam portofolio PPI, Bu? Iya, memang nggak mudah ya Pak. Itu buat kita memang satu hal yang baru, tapi juga opportunity Pak. Yang tadi selalu saya bilang, kita ada satu BUMN sendiri khusus nih pertanian nih, SAS. Benihnya, padinya, kayak gitu. Wah ini peluang nih buat kita. Kemudian ada Perindo-Perinus, perikanan. Satu hal yang dulu pernah katanya PPI sekali ekspor tapi setelah itu selesai. Gitu ya. Jadi sedikit-sedikit aja seperti itu. Nah, yang kami lakukan antara lain di dalam fix the basic itu adalah refocusing, Mbak. Refocusing bisnis. Jadi yang kami ada beberapa anak perusahaan, beberapa bisnis yang agak jauh. Kami titipkan di sana. Kita sama-sama besarkan pangan, Pak. Makanya ini juga kita wujudkan di dalam KPI juga. Ditargetkan untuk ekspornya harus berapa. Bagaimana kita sebagai kita mendapat amanah nih Pak di dalam ID Food ini untuk menjadi agregator trading dan integrator logistik. Wah. Itu luar biasa Pak. Iya. Artinya sih ya ini sudah di depan mata ini. Opportunity-nya tinggal bagaimana rekan-rekan bisa fokus untuk mewujudkan semua opportunity ini menjadi bisnis. Ini yang kita push teman-teman. Penyesuaian organisasi kami lakukan. Bikin beberapa unit-unit yang memang fokus untuk bahan pokok, untuk bahan pokok dan sebagainya. Untuk yang strategis yang seperti impor-impor tadi Pak, ada impor misalnya gula, impor daging, impor itu ditangani dengan secara khusus. Sehingga fokus dan bisnis ini bisa berjalan. Seperti itu. Tadi Ibu sering bicara logistik. Nah, kami punya data Bu. Dari Logistics Performance Index, Indonesia itu ternyata ranking cuma 46 Bu, dari 160 negara. Singapura, negara tengah kita, itu ranking 7 Bu. Nah menurut Ibu apa sih penyebabnya? Barangkali karena Singapura negara kecil kali Bu ya, jadi gampang ngulusnya, atau ada penyebab lainnya Bu? Ya tidak dipungkiri itu salah satu lah Pak ya. Logistikan di Indonesia ini sampai Merauke, pulau, laut, segala macam ya. Kondisi timur dengan barat beda Pak. Jawa dengan luar Jawa beda, itu salah satunya. Tapi memang Pak, backbone dari bisnis, dari trading itu adalah logistik Pak. Kalau logistiknya bagus, maka pasti tradingnya juga bagus. Daya saingnya kita juga akan dapat. Karena komposisi kontribusi dari biaya logistik di dalam trading khususnya kami Pak di ID Food itu sangat besar. Lebih dari 20%. Bayangkan kalau kita bisa memangkas itu ya Pak ya, gitu kan ya. Nah, itu pasti akan sangat membantu bukan hanya dari sisi bisnis ya Pak ya, tapi juga masyarakat bisa menikmati harga yang ada. Ini kan mata rantai di kita ini sangat panjang sekali Pak. Untuk pendistribusian atau logistik ke bahan pangan. Dan saya rasa juga tidak jauh berbeda untuk logistik yang lainnya. Nah, PR-nya buat kami ini di cluster pangan, kami punya objektif itu 3 Pak sebenarnya Pak. 1, ketahanan pangan ya. Kemudian yang kedua ini yang sering kali menjadi PR yang luar biasa. Kalau inklusivitas petani, peternak, nelayan, UMKM. Mereka ini adalah pihak-pihak yang acap kali Pak mendapatkan kondisi yang tidak membuat mereka tuh harus menahan sabar ya. Misalnya petani harga gabah turun drastis. Tapi di sisi sana harga jual misalnya tinggi. Kayak begitu ya. Sama dengan misalnya peternak juga begitu Pak, kurang lebih peternak ayam misalnya. Itu bisa pada suatu saat harga 1 ekor ayam cuma 15.000. Kayak begitu ya. Tapi di sisi lain pedagang-pedagang menikmati harga yang bagus.
peran pelogistikan itu antara lain Pak, bagaimana ini bisa diselenggarakan sehingga biayanya bisa lebih efisien, produk sampai tepat waktu, kualitasnya terjamin gitu kan ya, dan seminimum mungkin waste Pak. Jadi tidak ada yang terbuang. Kita nih, kami tuh harus ada di situ. Bagaimana yang mungkin tadi mata rantainya ada 10 menjadi cukup 5 gitu. Oke. Itu peran logistik antara lain. Jadi bukan hanya semata transportasi ya. Iya. Kita bicara juga masalah bagaimana pengelolaan pergudangannya, bagaimana pengelolaan warehouse management sistemnya, sehingga semua bisa lebih kompetitif, lebih bagus lagi. Itu challenge yang dihadapi di Indonesia. Pemerintah memiliki sistem logistik nasional. Iya. Yang dimaksudkan itu tadi sebagainya bagaimana kita menggerakkan apapun komoditasnya itu sampai tadi di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan kualitas tepat juga, dan tentunya dengan harga yang Terjangkau ya. itu kita akan bisa bersaing. Dan salah satu upaya kita untuk bisa katakanlah go global itu juga ditentukan seberapa efisien logistikannya kita. Itu challenge yang berat, ya. Iya. Dan itu harus kita jawab Pak. Bagaimana dari 46 misalnya kita bisa naik ke 50 besar 20 besar, ya betul. Iya. Itu tahapan-tahapan itu yang kita inginkan, dan itu menjadi tugas kami Pak. Iya. Di ID Food ini khususnya karena kami ada di kami sudah mendeklar diri kami ini sebagai integrated trading and logistic company. Iya. Nah, sementara data kami juga menunjukkan Bu, biaya logistik Indonesia itu ternyata 20% dari PDB ya, produk. Ini masih lebih tinggi dari negara ASEAN. Malaysia aja 13%, Bu. Nah, itu bagaimana Bu ya menyiasati ya tingginya biaya logistik itu? Ibu tadi menyampaikan bahwa logistik itu bisa berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Nah, kalau biayanya tinggi tentu daya saing kurang. Nah, bagaimana meminimalkan biaya logistik Bu di Indonesia? Tadi Pak seperti sempat saya singgung tadi ya, mata rantainya kita itu terlalu panjang sekali gitu. Mungkin di negara lain itu untuk pendistribusian beras mulai dari RMU-nya sampai ke pedagang atau sampai konsumen, di negara lain mungkin cuma 4 step. Di kita tuh bisa 10 gitu. Oke. Ini bagaimana memperpendek jalur itu? Itu yang harus kita lakukan di situ. Dan ini bukan hanya untuk komoditas pertanian, merata untuk Produk ya. ya. Contoh misalnya kami pada saat tertentu seringkali acap kali menghadapi kesulitan untuk menggrab potensi ekspor, manakala misalnya buyer itu menghendaki barang harus diantar sampai ke lokasi. Ingin dong tentunya kita menggunakan semaksimum mungkin armada dari Indonesia sendiri. Iya betul. Tapi seringkali kita akhirnya dihadapkan pada kondisi tidak ada pilihan kecuali menggunakan Armada asing. Iya. sayang sebenarnya, Iya. karena itu seharusnya ada bagian dari porsi yang bisa untuk menaikkan nilai tambah untuk Indonesia. Indonesia betul. Iya. Nah ini yang mungkin menjadi PR kita bersama juga. Efisiensi misalnya itu terkait dengan infrastruktur Pak. Iya. Nah, ini pemerintah sekarang menggalakkan banyak sekali pengembangan infrastruktur, dan ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang membuat semakin kompetitifnya layanan logistik kita Pak. Iya. Saya berharap demikian, dan ini kita rasakan lah ya, pengembangan jalan atau Iya. banyak lokasi rel kereta api dan sebagainya. Ini sangat membantu kita sekali Pak, dan saya yakin sih optimis Indonesia ke depan Bisa turun ya biaya logistiknya. Ya karena tadi kan efek logistik kemana-mana Bu ya, tidak hanya ke swasta, juga ke pemerintah. Karena pemerintah kan sebagai pemain ya dalam tanda kutip ya, yang mendiskusikan barang-barang pemerintah dan sebagainya gitu. Nah tadi Bu bicara 10 Bu, tapi bottleneck-nya di mana Bu? Yang paling besar di antara katakan sekian panjang mata rantai itu yang nggak bisa dipotong itu sebelah mana sih sebetulnya? Waduh, ini karena lumayan seru. Udah mulai seru ya. Jadi memang Pak, kami di logistik sendiri merasakan ya, ada beberapa kendala yang mungkin ini nanti menjadi room for improvement buat kita sama-sama lah Pak ya. Salah satunya tentu
ongkos logistik itu sendiri, Pak. Ongkos logistik meliputi apa? Misalnya termasuk di dalamnya mungkin ada bahan bakar, kemudian juga kondisi infrastruktur yang belum memadai, tapi seperti sudah disampaikan sekarang ini sudah mulai ada perbaikan lah ya. Sehingga kita berharap itu nanti akan memberikan kontribusi yang sangat terasa gitu Pak. Jarak tempuh yang tadinya misalnya harus memakan waktu harian sehingga harus berganti transportasi dan sebagainya, mungkin sekarang bisa langsung dengan waktu yang jauh lebih singkat lagi seperti itu. Kemudian juga mungkin ada yang terkait dengan regulasi setempat dan menyebabkan memang harus ada biaya tambahan dan sebagainya, itu bisa dieliminir Pak. Tapi yang penting itu adalah tadi yang utama adalah bagaimana jalurnya itu bisa lebih singkat lagi. Jadi ya sudah, kalau mungkin sekali pengangkutan itu bisa langsung sampai ke gudang gitu. Dari kapal turun langsung ngangkut sampai ke gudang, itu akan lebih hemat. Ketersediaan infrastruktur bukan hanya sarana dari pemerintah saja Pak ya, tapi juga dari pelaku-pelaku logistik itu sendiri. Pergudangan, bagaimana pergudangan itu harus memang memiliki standar yang baik gitu, sehingga barang dapat tersimpan dengan aman. Barang tertentu memerlukan pengakuan yang tertentu, daging misalnya berbeda dengan kita melakukan penyimpanan untuk beras. Ikan misalnya itu berbeda lagi untuk furniture dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita juga harus menyediakan fasilitas itu sehingga produk itu bisa kualitasnya bisa terjaga dengan aman. Tidak ada produk yang dibuang. Produk yang terbuang ini kan menyebabkan harga itu akhirnya menjadi mahal. Biaya yang dikeluarkan nggak berubah. Tapi outputnya jadi berkurang gitu pada saat sampai ke tangan. Seperti itu Pak. Yang utama seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ini bergeser sedikit Bu. Tanggal 8 Maret yang lalu kan kita memperingati International Women's Day. Nah, Ibu kan dikenal sebagai salah satu serikandi BUMN dan salah satu pemimpin perempuan. Ya, tidak banyak pemimpin di BUMN Bu ya. Apa ya Bu pesan Ibu kepada para perempuan milenial di luar sana? Ini menarik banget. Jadi saya pikir di Indonesia ya, perempuan ini memiliki kesempatan yang sama untuk maju, untuk berkembang, untuk berkarir dimanapun sama dengan pria. Gitu. Nah, tinggal kembali kepada kita sendiri. Ayo para perempuan Indonesia, kita be ourselves, be the best ya. Lakukan yang terbaik untuk diri kita sehingga kita mampu mengambil posisi tersebut. Kita tidak kalah. Tapi satu lagi yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman perempuan, termasuk juga rekan-rekan saya, bagaimanapun kita wanita, ada sisi keseimbangan yang harus kita jaga. Sehingga sukses bukan hanya di karir, tapi juga sukses di dalam keluarga. Gitu ya. Nah, kalau Ibu melihat, Ibu kan sudah melihat juga ya perempuan-perempuan di luar negeri dan di Indonesia. Ada nggak sih Bu perbedaannya antara ini sama-sama perempuan, tapi budaya beda nih di negara Barat gitu ya dengan Indonesia. Ada nggak Bu sih perbedaan dalam menjadi sosok pemimpin wanita atau perempuan di korporasi Bu? Kalau saya melihat secara umum sebenarnya Pak ya, karena kita sekarang ada di era globalisasi Pak, sehingga even kita berkarir di sini pun Pak, sebenarnya standar kita ini harusnya standar global. Jadi kalau melihat kondisi itu, more or sebenarnya sih sama Pak. Tapi kalau saya melihat karena kita ini negara berkembang, sebenarnya opportunity itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Masih banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan, di-create oleh perempuan, apakah akan berkarir di perusahaan-perusahaan BUMN, swasta besar, atau bahkan kalau lihat UMKM Indonesia itu 68% itu dipegang oleh wanita. 68% itu wanita, lebih dari separuhnya Pak. Betul. Dan ingat pada saat situasi COVID kemarin, itu UMKM itu kontribusinya tidak berkurang. Betul. Jadi menurut saya sih bahagialah kita yang ada di Indonesia ya. Opportunity terbuka sangat besar buat
rekan-rekan yang mungkin saya tetap ingin tidak jauh dari keluarga, ada opportunity kembangkan UMKM, Iya. ya. Ada opportunity untuk bisnis online aja. Iya. Sekarang nggak harus selalu bisnis itu di luar rumah, kantor dan sebagainya. Dimungkinkan itu untuk online juga. Tadi di awal Ibu kan menyebutkan mengapa bekerja di BUMN, Bu ya. Dan BUMN menjadi salah satu pilihan utama Ibu pada waktu itu. Dan saya kira saat ini pun masih menjadi pilihan utama bagi para mahasiswa setelah lulus. Ibu sudah berkarya di BUMN mungkin hampir 30 tahun malah tadi ya. Nah, apa tips yang dapat Ibu bagikan kepada para mahasiswa, khususnya para mahasiswa Universitas Pertamina, agar mereka berhasil diterima dan berkarir di BUMN? Tadi Ibu mengatakan seleksinya ketat, Bu ya, banyak yang pengen masuk, yang terima cuma sedikit gitu ya. Udah gitu karirnya juga tidak mudah juga gitu. Apa tips agar mereka diterima? Satu, dan agar mereka berkarir sehingga mencapai katakanlah posisi puncak di masing-masing BUMN. Iya, sebenarnya dimanapun mau bekerja dimanapun ya tipsnya untuk kita bisa diterima tentunya kita harus punya preparation yang matang. Iya. Sebelumnya banyak melatih gitu ya. Saya kebetulan juga ada ikatan lah dengan alumni saya di mana kita mengadakan program coaching, Pak. Oh, wow. Alumni ini kami mengadakan program coaching untuk mahasiswa-mahasiswa kami. Oh, baik. Bukan mahasiswa kami, mahasiswa di mana kami Iya. kuliah. Iya. Jadi ada coaching, ada mentoring. Jadi komitmen dari alumni ini bagus juga mungkin nanti Iya. Pertamina untuk Universitas Pertamina kami mengadakan coaching kepada rekan-rekan mahasiswa, Mbak. Dan antusias mahasiswa itu juga sangat luar biasa dengan mengikuti program coaching. Kami sebagai coach banyak menerima masukan, lebih banyak mendengarkan daripada untuk Iya. apa sih yang mereka harapkan sebenarnya gitu. Mereka pengennya berkarir di mana gitu. Iya. Dan biasanya mereka nanti nggak akan terlepas itu antara coaching dengan mentoring. Iya. Tips-tipsnya apa sih, Bu? Gitu kan nih. Iya. Nah, selalu yang kami tanamkan itu tadi, Pak. Mungkin kalau ada sarana seperti ini di Universitas Pertamina bisa juga dimanfaatkan, Pak, dengan menggunakan alumni aja. Jadi ini program bakti kami lah kepada Iya. alumni. Alumni. Ya. Banyak yang memang merasa terbantu dengan itu karena mereka langsung belajar dari pelaku yang ada di Pelaku BUMN gitu ya. kan. Nah, itu satu sih, Pak. Yang kedua ya jangan hanya mengandalkan itu, tapi pengembangan diri juga untuk mencari tahu paling enggak ini perusahaan nanti tempat mereka akan ini apa sih gitu. Jangan sampai nanti di wawancara nggak tahu mau masuk Pertamina misalnya. Ditanya Pertamina itu apa? Nggak tahu. Ya janganlah gitu Iya, ya. iya. Belajarlah sedikit tentang pelajari BUMN atau perusahaan dimanapun teman-teman itu nanti ingin tes atau ingin bergabung di sana. Pelajari dulu perusahaan tersebut sehingga pada saat nanti ditanya apa yang akan Anda usulkan ya kalau misalnya nanti diterima di sini, kontribusi apa yang akan Anda berikan? Iya. Bisa menjawab gitu ya, Pak ya, bisa menjawab dengan dan tentunya berlatih, Pak. Kalau sekarang nih khusus untuk BUMN program rekrutmen itu kan di manage oleh forum hasil dari Iya. Kementerian BUMN. Betul. Jadi kita bersama-sama tuh teman-teman semuanya di situ nanti akan dilakukan seleksi ya. Persaingan juga tentunya juga sangat besar, tapi ini juga harusnya merupakan tambahan buat teman-teman mempersiapkan diri lebih baik lagi. Banyak latihan, karena tentunya nanti ada psikotes, ada wawancara dan yang lain-lainnya, ya. Tapi buka dulu lah, ini dulu wawasan teman-teman sehingga nanti akan mantap mau berkarir Iya. mana nih gitu kan. Iya. Jangan karena taunya cuma Pertamina, Pertamina is the only one choice gitu. Mungkin nanti setelah membuka lagi gitu kan ya. Oh, ternyata banyak opportunity. Bahkan mungkin langsung go internasional pun juga ada. Ada ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi artinya meskipun namanya Universitas Pertamina, menurut saya tidak harus masuk Pertamina. Ibu sarankan supaya melihat Ya yang lain. lihat dulu pelajari. Jangan-jangan ada yang lebih menarik nih sebenarnya. Kita belum Belum tahu aja ya. tahu. Tapi kalau kita luas pergaulan, luas wawasan, sering lihat lah ya. Mungkin bisa dipelajari sekarang sarana sosial media juga tersedia dengan mudah kan, Pak. Iya. Tips-tips pun juga pasti banyak bisa dipelajari juga. Iya. Ya ayo, harus ada pengorbanan. Iya, artinya harus ada upaya untuk mencari informasi, Bu ya. Karena tidak semuanya dari Pertamina kan, karena tidak hanya Pertamina yang bisa menerima, karena banyak BUMN yang juga baik, Ibu ya. Salah satunya ID Food tadi kan, mungkin dia ID Food itu bisa menjadi opportunity gitu.
Wah, ini banyak sekali informasi nih Bu yang dapat dari Ibu, pengetahuan juga banyak, tidak hanya buat mahasiswa tapi juga buat umum Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Dina sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga Sobat Muda yang sudah nonton sesi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan ajak Sobat Muda lain nonton juga. Nantikan podcast berikutnya dengan narasumber dan topik yang nggak kalah menariknya, nggak kalah inspiratifnya. Sampai jumpa di Upbringing berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak Budi. Upbringing, the podcast series.